Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih dengan tema kita membahas mengenai rabies. Kita kembali ke Dokter Wenti, ternyata lumayan mengerikan ya dokter ya. Setelah dikulik akhirnya baru sadar bahwa serem ya. Serem ya, sepertinya setelah ini saya akan langsung Vaksin kucing di rumah. Oke dokter, boleh langsung kita lanjutkan ya. Ini dikit lagi ya. Jadi tadi kan udah sampai tahap neurologis tadi. Nah, ketika itu muncullah tahap paralisis. Nah, di tahap paralisis ini biasanya lama sakitnya 13 hari, lebih lama dibandingkan dengan tipe furious atau tipe yang galak tadi ya. Jadi bentuknya ditandai dengan paralisis otot, kelumpuhan otot atau kelemahan otot ya, secara bertahap dimulai dari bagian bekas luka gigitan atau cakaran tadi. Lalu penurunan kesadaran berkembang akhirnya menjadi kematian. Itu yang paling kita takutkan ya. Karena tadi si paralitik tadi akhirnya memparalitik atau melumpuhkan otot pernapasan dan jantung. Akhirnya tidak bisa bernafas, henti jantung, lalu muncullah kematian. Tapi sebelum terjadinya kematian itu kan kasihan sekali ya kalau kita lihat gejala-gejalanya tadi ya, yang sangat kesakitan, sangat ketakutan. Jadi kayak sudah bukan dirinya lagi gitu ya. Jadi makanya harus kita waspada ya terhadap hewan-hewan di sekitar kita. Jadi kalau lihat ada anjing liar atau apa, boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib ya, jangan dianggap sepele. Karena takutnya bukan kita, tapi orang lain atau orang di sekitar kita yang terkena. Oke, mungkin nanti dilanjutkan oleh Dr. Elsa lagi. Oke. Kalau dari Dokter Elsa sendiri, Gimana? sudah pernah menjumpai kasus rabies? Sama ya kayak Dokter Wentis. Yang tidak pernah itu memang kasus rabiesnya ditemui, baik di puskesmas maupun di klinik. Hanya saja kalau kasus gigitan hewan liar atau hewan yang anjing, kucing seperti itu sangat sering ya. Kalau di puskesmas itu sangat sering gigitan. Jadi memang langkah awal yang bisa kami berikan di puskesmas itu ya memang divaksin. Tapi memang harus sesuai indikasi. Kalau memang ini sesuai derajat lukanya. Biasanya kalau yang beresiko tinggi itu dianya itu dari ekstremitas atas. Artinya apalagi dari bahu ke atas itu memang sangat-sangat resiko tinggi. Dia itu ada vaksin terus ada serum anti rabies. Jadi biasanya kalau untuk yang resiko lukanya yang resiko tinggi atau yang lukanya banyak ya, multiple, misalnya digigitnya di bagian wajah, di bagian tangan, kaki, itu dikasihnya double, VAR dan SAR, vaksin dengan serum. Mengerikan sekali ya. Ini dokter, kalau pemberian vaksin kepada hewan yang rabies itu memang bagusnya sebelum terinfeksi atau boleh setelah terinfeksi dokter? Kalau ke hewannya sih yang saya pernah tahu informasi ya, jadi kalaupun memang hewannya itu sudah menunjukkan gejala rabies, itu harusnya sudah dibawa ke dinas yang terkait ya, dinas hewan terkait itu supaya untuk dikurung nanti dilihat, karena kalau memang seperti yang sampaikan Dr. Wenti, kalau hewannya itu sudah ada gejala rabies biasanya 4-8 hari nanti akan meninggal. Nah, kalaupun meninggal biasanya harusnya itu nanti otak dari anjingnya itu akan diambil dan diperiksa. Biasanya seperti itu. Kalau untuk vaksin untuk hewan-hewan yang belum menunjukkan gejala neurological stage tadi ya, hewannya masih dalam keadaan yang tidak menunjukkan tanda-tanda rabies seperti itu. Artinya ada observasi lebih lanjut ya dokter? Nah, dari dinas terkait. Oke dokter, boleh kita langsung lanjutkan ke materi? Oke, tadi Dokter Wenti kayaknya udah jelasin ya, baik yang serem-serem, ini kita udah zombie ya hari ini ya pembahasannya. Zombie. Nah, ini untuk mendiagnosa seperti itu ya, menentukan apakah benar seseorang ini terkena rabies atau tidak. Jadi sederhananya orang-orang yang sudah tergigit oleh hewan, baik anjing, kucing, rubah, tikus dan lainnya, kera sebagainya seperti itu ya, kita biasanya tenaga kesehatan akan selalu memikirkan ke angka rabies, ke penyakit rabies. Baik kucing sama anjingnya ini
ada atau tidak gejala yang menampakkan dianya rabies seperti itu ya. Kita harus selalu curiga, selalu seuzon dengan hewan yang menggigit itu adalah rabies seperti itu ya. Harus selalu seuzon ya dokter Ya, seuzon aja sama hewan yang gigit itu seperti itu. Karena seperti yang disampaikan Dokter Wenti tadi, karena tidak semua hewan itu dia menunjukkan gejalanya di awal. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa seperti hewan yang biasa saja, tetapi celakanya waktu dia menggigit, yang menggigit itu adalah hewan yang rabies, seperti itu, membawa virus rabies. Harus selalu dipastikan ya dokter ya. Betul. Nah, kalau sudah masuk ke diagnosa rabies, berarti dia sudah masuk ke fase yang neurologikal ya, sudah mengenai sistem saraf pusat, berarti larinya udah harus dibawa ke rumah sakit segera, seperti itu ya. Karena balik lagi kita tadi, dia bisa dicegah untuk tidak masuk ke fase neurologikal atau tidak mengenai sistem saraf pusat. Tetapi kalau dianya sudah masuk ke fase neurological stage itu, dia sudah tidak ada lagi pengobatannya. Artinya apa? Angka kematiannya itu 100%, seperti itu. Tapi artinya ada kesempatan untuk pulih atau sembuh ya dokter ya? Kalau belum masuk ke fase neurologikal, ya, kalau masih yang seperti sampaikan Dr. Wendy, masih fase prodromal, yang fase kedua, ya, itu masih bisa dicegah dengan vaksin, seperti itu. Nah, tapi tetap akan dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, ya, pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan PCR, serologi, biopsi jaringan, ya, terus animal controlnya. Jadi hewan yang dicurigai rabies itu dilakukan eutanasia atau dikurung ya dengan kita, nanti diperiksa secara histopatologinya untuk mencari negribadisnya dan viral antigen dari brainstemnya atau cerebrumnya, terus bisa diobservasi selama 10 hari. Ini kita bicara kalau memang hewannya itu menunjukkan kelakuan atau gejala dari rabies itu ya. Jadi untuk pemirsa TV di rumah, kalau memang melihat anjing yang sudah tingkah lakunya itu tidak seperti hewan-hewan biasanya, itu wajib lapor ya, wajib lapor. Nah, ini kategori paparan ya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kategori paparan ini seperti derajat luka yang disampaikan Dr. Wenti itu. Jadi kalau dianya kategori 1, dianya itu lukanya ringan. Lukanya ringan menyentuh atau makan hewan, jilatan pada kulit yang utuh ya, dia memang menjilat bagian tubuh seseorang, tetapi yang dijilatnya itu utuh, alias tidak ada gitu luka, tidak ada goresan luka. Bersentuhan langsung dari kulit utuh dengan kotoran dari hewan rabies atau manusia tidak dianggap sebagai pajanan atau paparan, ya, atau exposure, dan tidak ada profilaksis pasca pajanan diperlukan. Nah, ini. Jadi kalau memang ada hewan seperti anjing, kucing itu menjilat seseorang atau bersentuhan dengan hewan itu, tetapi selama kulitnya itu utuh, tidak ada jaringan yang terbuka, maka itu tidak termasuk indikasi diberikan vaksin. Nah, seperti itu ya. Beda cakaran itu beda ya. Kalau cakaran itu kan berarti dianya melukai seseorang. Nah. Oke dokter, sebelum kita lanjutkan ke kategori yang kedua ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.